3 ingin menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai dalam materi ini, saya ingin perkenalkan diri saya dan juga teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Aisyah Yasmin dengan NIM 44251136. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Atiki dengan NIM 442511115. Baik, mari kita lanjutkan materi yang sedang kita bahas sekarang ini. Pedoman umum bahasa Indonesia. A. Konsep ejaan. Apa itu ejaan? Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tata aturan satuan bahasa. Berdasarkan konsepsi ejaan tersebut, cakupan bahasa ejaan dibagi menjadi 4 macam, yakni 1. Pemakaian huruf, dan 2. Penulisan kata, 3. Pemakaian tanda baca, dan 4. Penulisan unsur sarapan. 1. Pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Huruf abjad itu dibagi menjadi 26 huruf, yaitu dari huruf A dan juga sampai Z. Dan huruf abjad ini menjadi 2 macam, yaitu huruf kapital dan juga non-kapital. Macam-macam huruf kapital itu seperti contoh huruf-huruf abjad yang berdasarkan dengan huruf-huruf besar, dan yang non-kapital itu sebaliknya, yaitu huruf yang bukan besar. Lalu yang B, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf C, dan yang C huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu sebaliknya dari huruf vokal, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Dan huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu AI, AU, EI, dan OI. 2. Penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk atau penambahan imbuhan seperti awalan, akhiran, dan sisipan. B. Kata perimbuhan. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsurnya, contohnya seperti anak-anak, buku-buku, dan lain-lain. C. Singkatan dan akronim. Kata yang disingkat biasanya digunakan di singkat nama, seperti orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan tersebut. Kita masuk ketiga, ke poin 3, pemakaian tanda baca. Di poin ketiga itu, pemakaian tanda baca ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Dan kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai untuk kata penghubung pada kalimat. Dan yang ketiga, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Oke. Dan yang keempat adalah penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia adalah cara menulis kata-kata yang berasal dari bahasa asing, yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata serapan ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Misalnya, televisi. Dari bahasa Inggris yaitu television. Oke, kita masuk ke manfaat. Di sini manfaatnya ada menyeragamkan penulisan bahasa, memudahkan komunikasi tertulis, meningkatkan keterampilan berbahasa, menjaga wibawa bahasa Indonesia, memudahkan pembelajaran bahasa, mendukung karya ilmiah dan pengetahuan, serta memperkuat identitas bangsa. Kesimpulan. Ejaan bahasa Indonesia adalah aturan penulisan yang meliputi penggunaan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. 1. Pemakaian huruf terdiri atas huruf abjad dari A sampai Z, dan vokalnya ada A, E, I, O, dan U. Serta huruf diftong AI, AU, dan juga EI, dan juga OI. Penulisan kata mencakup kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabung kata, pemanggalan kota, penulisan kata depan, partikel, singkatan, atau akronim, serta angka atau bilangan.
Pemakaian tanda baca berfungsi memperjelas makna kalimat, seperti titik, koma, titik dua, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, elipsis, tanda petik, kurung, kurung siku, garis miring, dan apstrof. 4. Penulisan unsur serapan menyesuaikan kata asing dengan kaidah bahasa Indonesia agar mudah dibaca, dipahami, dan konsisten. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami, dari kelompok 4, dari kelompok 3. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.